Dengan Ustadz siapa namanya? Sukmadi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di yayasan mana? Yayasan Kagumi Jakarta. Nah, SMA ITT Jolaya. ya. Ini baru buka ya? Betul. Alhamdulillah. Baru buka. Berapa siswanya? Alhamdulillah ada 6. Ada 6. Alamatnya di mana nih? Alamatnya di Jalan Abdul Fatah, Bu. Curug Ciputri. Dekat Tejalaya Pak. Tejalaya Pak, Bang Yos ya. Saya alhamdulillah dipercaya Bang Yos untuk mengelolanya nih. Lagi direhab. Ustadz siapa Mukni ya? Sukmadi. Sukmadi ya. Mata pelajaran yang diberi di sini apa aja? Ya, mata pelajaran diniyah, agama, Al-Quran, sunnah sebagainya, itu. Kemudian juga umum ada, tapi juga belajar nanti pertanian, peternakan ya. Nanti kita bisa join ya. Betul. Nanti pelatihannya bisa tempat Tenjolaya Pak, orang tetangga banget ya. Alhamdulillah, saling bermanfaat. Kalau Tenjolaya Pak numpang parkir sini boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nanti dikasih fee lah. Sebenarnya ini bisa dibikin tangga turun juga ini. Oh iya. Kalau dia nganggur kan bisa untuk parkir juga. Gitu. Sabtu Ahad ya. Gitu. Nah, ini bagus sekali ya, luar biasa. Ini luar biasa, udah lengkap nih. Cuman maksud saya belum optimal di dalam pengkaderannya. Betul ya? Betul. Pengkaderan kita kan pengkaderan meneladani Rasulullah ya. Rasulullah itu adalah insan mulia ya. Dia beriman ya, berakhlak mulia, super mulia dan nomor one ya, nomor satu. Terus itu dia kaya ya, beliau kaya ya, beliau cerdas ya. Beliau itu, saya karang buku Muhammad Sang Motivator Teladan Umat Sepanjang Masa itu ada 22 kriterianya. Luar biasa, dia bapak, dia yang disayangi suami, sampai dia ngejahit sepatu sendiri. Dan dia kaya ya. Nah, maksud saya ya kita ambil sedikitnya dulu lah ya. Jadi beriman, berakhlak mulia, cerdas ya. Rasulullah kan cerdas kan? Cerdas ya. Pintar itu banyak ilmunya ya. Dan beliau bilang hadisnya ya, kalau mau bahagia dunia dengan ilmu, bahagia akhirat dengan ilmu, bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Jadi ilmu, Allah mengangkat derajat orang berilmu lebih tinggi berapa derajat. Ini luar biasa misi pemiliknya ini untuk pendidikan ya. Nanti Bunda Ratu bantu supaya lebih optimal. Jadi kalau ini untuk sekolah mumpuni, pakai ini metodenya learning by doing. Learning by doing dan profesional, prosedural, konstitusional, aplikatif tidak ngawang-ngawang. Ya, dengan ilmu. Kalau misalnya kita mau bertani, dengan ilmu bertani. Kalau kita mau nanam cabai dengan ilmu, ada penelitian tentang cabai. Betul gak? Setuju gak? Betul, setuju. Nah, kalau saya sarankan untuk pelatihan pertanian peternakan mereka ini ya, itu yang gampang itu ayam kampung. Ayam kampung nanti kan dijual sekilo kan 40.000. Nah, terus menetaskan ya. Nah, itu ternaknya. Terus ikan nila kan air di sini nggak beli. Air itu ya, air gunung ya. Nah, pakai gravitasi ya, nggak pakai mesin ya. Ada yang langsung dari gunung, ada yang pakai mesin. Pakai mesin ya, gali ya. Nah, terus itu ikan ya, perikanan, peternakannya itu apa namanya ayam kampung, pertaniannya itu cabai, timun. Kebayang nggak? Udah nggak usah banyak-banyak. Namun dengan ilmu nanti saya latih. Sehingga timunnya jadi bagus, cabenya jadi bagus. Terus itu ayam kampung cepat besar. Itu kan dicacah-cacah itu daun pisang, daun pepaya, tanam pepaya. Ya, pepaya sama singkong, sama pisang, ya. Nah, ini kan saya rekam nih. Nanti saya masukkan di YouTube saya. Nanti kamu bisa lihat kan. Nah, jadi Ustadz saya kasih tahu ya. Kan kata Rasulullah itu hadisnya kan sungguh celaka orang ayat Al-Qur'an. Sungguh celaka orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat. Kalau kita harus kaya tapi kita sendiri nggak kaya. Kita harus hafal Quran tapi kita sendiri nggak hafal Quran. Ya kan? Jadi harus artinya mengajak itu jangan menyuruh tapi mengajak, memberi contoh. Nah, kalau saran saya ini harus ada guru yang memang dia seorang pengusaha pertanian peternakan yang profesional dan berhasil. Jangan hidroponik. Hidroponik itu mahal.
Mahal dia. Dan siapa yang mau beli? Kan harus punya pasar. Nah, pesan Bang Yos sama saya, Bun, cari pengusaha yang profesional. Artinya profesional apa? Yang punya ilmu, yang prosedural, betul ya? Yang kedua, yang pengalaman. Jangan yang belum punya pengalaman. Punya ilmu nggak pengalaman nggak bisa. Yang ketiga, punya pasar. Nah, kalau jenengan di sini nanam pepaya, nanam jagung, nanam cabai, nanam timun, nanam ayam kampung, nanam ikan nila, ada yang beli nggak kira-kira? Ya, kalau kita nanti punya linknya banyak yang beli. Itu pepaya, pepaya Bang Yos laku, bunga pepaya laku, ya kan? Terus apa lagi diambil? Ikan nilanya laku, semua laku. Di Bang Yos tuh lengkap. Penggemukan sapi, penggemukan domba, perah kambing, ikan, bebek, angsa, iti, terus itu ayam kampung, ikan gurame, belut, lengkap. Gitu loh. Buah-buahannya duren, alpukat, terus itu jambu, mangga, jambu klutuk, jambu Jamaika, semua ada buah-buahannya. Terus naga, ada semua. Nah, untuk kegiatannya camping, glamping, outbound, flying fox, semua ada coba. Terus rumah untuk selfie-nya, rumah pohon, atau apa I love you, nanti kapan berangkat ke sana nanti? Ya sementara karena belum ini kan murah kok tarifnya. Cuman 13.000 perak tiketnya. Jadi misalnya antum punya uang 50.000 sama anak sama 2, udah bisa ini. Bawa makan sendiri, bawa tikar. Coba. Tapi kalau orang yang kaya juga bisa naik helikopter. Presiden, menteri, gubernur, bupati, ya camat, kepala desa bisa ke sana. Jadi ini untuk semua kalangan. Mahasiswa, rektor, dosen, pengusaha bisa semua. Gitu. Nah, jadi dari obrolan kita 2 ya, masukan Bunda Ratu untuk antum. Jadi pertaniannya tadi ya. Nah, jangan yang lain-lain. Nanti datang orang. Banyak yang ngambil. Timun, pepaya, terus itu singkong, terus itu cabai, terus itu kelor. Itu kan terus itu ini apa daun katu, udah. Keren kan? Itu bisa di sayur bening itu. Betul. Melinjo juga. Melinjo depan tuh bikin bibit aja, suruh mereka bikin bibit. Nanti saya mau beli bibitnya. Mantap ya? Keren ya? Peternakannya ikan nila, ayam kampung, udah. Pisang untuk pakannya. Mantap gak? Ada pertanyaan? Untuk ya mungkin tadi itu ya untuk mengelolanya, merawatnya kan harus yang Jadi mereka anak siswa ini mereka bangun ya. Mereka ini bangun jam 3:30. Mereka istighfar ya. Mereka istighfar 3:30 ya. Terus itu mereka sholat fajar. Habis sholat, kalau saya bangun jam 3. Nah, mereka bangun 3:30. Mereka istighfar ya. Nanti walaupun mereka di rumah suruh begitu ya. Terus itu mereka sebaiknya sih mereka ke sini. Ya habis subuh itu mereka ke sini olahraga. Olahraganya berkebun sambil dengar Al-Qur'an dan terjemahannya. Nanti saya kirim. Hari ini saya juz berapa? Juz 25. Tiap hari 1 juz sambil dengar, sambil bertani, sambil dengar Quran. Nah, sampai jam 6 ya, mereka bisa mandi di sini bisa. Mandi di sini, terus itu mereka belajar pengetahuan umum, hafal Quran, sholat duha. Nah, terus itu jalan ya. Habis itu belajar umum sampai luhur ya, sampai zuhur, terus itu baca Quran dan sebagainya. Habis asar mereka berternak lagi sampai maghrib. Begitu. Maghrib selesai. Baru urusan Al-Quran lagi 2 kali. Mantap tidak? Keren. Nah, nanti hasilnya dibagi hasil. Ini tanaman si Ani, ini tanaman si Udin, ini tanaman si Badu. Satu-satu. Atau satu tanaman 2 orang. Nah, kelompok. Berdua lah, jangan kelompok banyak. Nanti kelihatan. Nah, nanti saya ajarin pupuknya, cara memupuknya. Gitu. Jadi jangan kemana-mana, cari aja Pak yang tukang mau nanam timun, ajarin Pak kami nanam timun. Begitu caranya, kasih dia uang 50.000 ngajarin.
Betul nggak? Betul, betul. Anggur juga bisa nanti di sini. Iya. Terus, Papa ajarin kami nanam cabai. Cari orang nanam cabai ya. Iya, betul. Itu yang namanya learning by doing. Ya teori aja seperti orang belajar berenang. Ah, ini tetangga luar biasa. Nanti kalau misalnya parkir saya melimpah, saya mau parkir juga di sini. Kalau memang bisa ini tinggi ya. Tinggi. Tapi di sini juga bisa nanti turun. Nanti kita atur lah. Turun ini bisa 20 mobil ini. Nah, maksud saya gini, misalnya parkir 10.000, ya kan? Di sini kan bisa dikasih 2.000. Lumayan ya. Ya kan? Kalau 20 kali 20 berapa? 400.000 sehari. Sebulan. Ayo. Itu belum motor ya? Tambahan kan? Bener. Gitu. Seru ya? Seru, siap. Seru. Gitu. Ini besarnya perlu bagus ini. Lihat sampai tidur dia ngedenger kita nih. Nih kucingnya nih. Nih. Mana lagi tadi yang hitam tadi? Ini luar biasa. Ini tetangga Tenjolaya Park luar biasa nih. Ini kita masukkan di YouTube. Ayo Bapak Ibu semua masukkan anaknya ke sini. Berapa tadi 3 tahun? 3 tahun itu kalau untuk yang full day 2.600. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Subhanallah. Ada SPP-nya tiap bulan. Tiap bulan berapa? Antara 150.000. Subhanallah. Berarti kalau anak yatim yang piatu yang free. Subhanallah. SMP belum ada ya? Belum. Kapan SMP? Nanti setelah ini berkembang. Di sini nggak boleh ngerokok kan? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ustadz nggak ngerokok? Enggak. Wah, mereka yang bakal jadi, nanti saya bantu ya. Waduh, ini kan boardingnya ada juga nanti. Apa? Yang boarding. Iya, boarding yang minap. Yang tadi boarding yang sore ya. Mondok. Untuk yang mondok. Biayanya ada. Nanti kalau ada anak yatim saya carikan ya. Siap. Yang miskin ya. Free. Free, 3 tahun. Subah 3 tahun. Ini harus segera ada SMP-nya juga. Insya Allah doain. Boleh ya? Boleh. Doain. Ada izinnya? Sementara baru SMA. Karena anak saya itu 6 tahun. Anak saya yang pertama itu di Anwar Sanusi. Yang kedua itu di Nurul Fikri. Laki-laki. Yang di Lembang. Bandung. Yang ketiga itu apa namanya di Rancamaya Bogor, di Imam Masjid, di Imam 212 itu loh. Di situ. Di Rafah. 6 tahun. Jadi kata anak saya, Mama masukkan saya ke pesantren Ustadz Hafid, nanti kapan-kapan dia ngajar sini bisa. Ngajar hadis. Dia ngajar hadis ya. Dia hafal 7 juz. Kalau anak saya yang nomor 2 itu hafal 4 juz. Kalau yang nomor 1 2 juz. Anak yang pertama 4 juz baru. Kalau mantu saya 30 juz. Kalau saya 40 juz. Juz mangga. Juz alpukat. Enggak canda. Iya benar. Yang penting kita berjuang untuk jadi orang baik ya. Kita tidak boleh mengklaim kita orang baik, tapi kita berjuang untuk orang baik. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.